wabarakatuh. Halo kawan-kawan, seberataan Etam dari kelompok 1 dia mempresentasikan tugas kelompok Etam dari mata pelajaran sejarah yang berjudul Sejarah Kerajaan Kutai. Sebelum itu Etam memperkenalkan diri Etam, yaitu Clarissa Pratama Setiawan, saya Asila, saya Alicia, saya Almira, saya Ahmad. Cukup dari perkenalan Etam, selamat menonton. Bye-bye. Tahu nggak sih apa itu Kerajaan Kutai? Kalau belum tahu, tonton presentasi dari kami ya. Latar belakang berdirinya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang terletak di wilayah Kalimantan Timur. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan bercorak Hindu, pengaruh dari budaya India yang masuk ke Nusantara. Hal ini terlihat dari pengguna bahasa Sanskerta dan adanya upacara keagamaan yang berhubungan dengan ajaran Hindu. Berdirinya Kerajaan Kutai berkaitan dengan perkembangan budaya dan perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Pengaruh Hindu-Buddha yang kuat dipicu oleh interaksi dengan pedagang dari India. Masyarakat setempat mulai mengadaptasi unsur-unsur budaya tersebut yang memicu pembentukan kerajaan sebagai bentuk organisasi sosial dan politik. Itulah terbelakang dari Kerajaan Kutai. Diri dan Raja-Raja Kutai. Kutai didirikan oleh raja bernama Kudungga. Ia merupakan pendiri pertama yang dikenal dalam catatan sejarah. Setelah Kutai berdiri, beberapa raja terkenal di antaranya adalah yang pertama Kudungga. Ia pendiri kerajaan. Yang kedua Aswawarman, raja kedua yang dikenal memperluas wilayah dan mengembangkan sistem pemerintahan. Yang ketiga Mulawarman, raja yang terkenal karena pembangunan prasasti dan kegiatan perdagangan. Berdiri dan runtuhnya Kutai, pemerintahan dan wilayah kekuasaan. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Ketidakpastian pada tanggal pastinya karena keterbatasan catatan sejarah. Kerajaan ini mengalami kemunduran menjelang akhir abad ke-14 Masehi. Ketika mulai muncul kerajaan-kerajaan baru yang lebih kuat di wilayah sekitarnya, pusat pemerintah kerajaan Kutai terletak di daerah Muara Kaman, di dekat Sungai Mahakam. Wilayah kekuasaan Kutai meliputi hampir seluruh Kalimantan Timur dan bahkan menjangkau ke daerah-daerah sekitarnya, termasuk bagian dari Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Jalannya pemerintahan Kutai. Pemerintahan Kerajaan Kutai bercorak monarki, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan dibantu oleh para pejabat dan pembesar yang bertugas mengatur daerah. Raja Kutai dikenal menerapkan hukum berdasarkan ajaran Hindu, dan terdapat ritual-ritual keagamaan yang diadakan untuk mendapatkan restu dewa. Pengaruh dan peninggalan Kerajaan Kutai. Pengaruh Kerajaan Kutai cukup besar, terutama dalam penyebaran Hindu di Indonesia. Peninggalan dari kerajaan ini paling terkenal adalah Prasasti Kutai yang berisi informasi tentang raja-raja dan budaya saat itu. Selain itu, pengaruh terhadap bahasa dan sastra terlihat dari penggunaan bahasa Sanskerta. Dampak lainnya adalah pembentukan tradisi lokal yang menggabungkan unsur Hindu dengan budaya asli, yang mengakibatkan perkembangan budaya yang kaya di Kalimantan Timur. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Kerajaan Kutai. 1. Penyebaran agama Hindu. Kerajaan Kutai menjadi salah satu pionir dalam penyebaran agama Hindu di Kalimantan dan daerah sekitarnya. Pengaruh ini terlihat melalui adopsi ritual, praktik keagamaan, dan nilai Hindu yang menyebar ke masyarakat lokal. 2. Pengembangan bahasa dan sastra. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam prasasti dan dokumen resmi menunjukkan peningkatan dalam bahasa dan sastra. Hal ini berkontribusi pada pengayaan bahasa lokal dan pengembangan tradisi literatur Indonesia. Ketiga, perubahan sosial dan politik. Pembentukan struktur sosial yang lebih terorganisir dengan adanya sistem pemerintahan monarki. Masyarakat agar memiliki hierarki dan raja sebagai pemimpin dan pejabat yang membantu mengatur daerah. Yang keempat, perdagangan dan ekonomi. Kerajaan Kutai berperan sebagai pusat perdagangan antara pedagang lokal dan asing, khususnya dari India. Hal ini meningkatkan kegiatan ekonomi dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap barang-barang dari luar, seperti rempah-rempah dan tekstil. Yang kelima, peninggalan kebudayaan. Peninggalan yang paling terkenal adalah Prasasti Kutai, seperti Prasasti Yupa yang mencatat sejarah kerajaannya.
Peninggalan lainnya juga mencakup seni rupa dan arsitektur yang dipengaruhi oleh gaya Hindu. Yang keenam, pengaruh kerajaan lain. Keberadaan kerajaan Kutai mempengaruhi pembentukan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan dan sekitarnya. Banyak kerajaan yang mengadopsi unsur-unsur budaya dan sistem pemerintahan yang mirip. Yang ketujuh, tradisi lokal yang kaya. Seiring dengan masuknya budaya Hindu, terjadinya akulturasi antara tradisi lokal dan Hindu yang melahirkan tradisi baru. Hal ini membuat budaya Kalimantan Timur menjadi lebih kaya dan beragam. Secara keseluruhan, kerajaan Kutai memberikan warisan budaya dan nilai-nilai yang masih dapat dilihat hingga kini di masyarakat Kalimantan dan sekitarnya. Baik, kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, berdirinya kerajaan Kutai adalah hasil dari perpaduan antara faktor interaksi budaya, kondisi geografis yang mendukung, perkembangan masyarakat lokal, dan peran kepemimpinan yang visioner. Proses ini tidak hanya menghasilkan sebuah kerajaan, tetapi juga menandai awal bagi perkembangan kebudayaan dan peradaban di Indonesia yang memiliki pengaruh jangka panjang pada sejarah bangsa ini. Sekian informasi dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.